selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk pergerakan indeks dan juga ada 9 saham di sektor CPO. Yang pertama TAPJI, kedua DSNG, ketiga BPT, keempat Getsco, kelima SIM, keenam SSMS, ketujuh LSIP, kedelapan ALI, dan terakhir TBLA. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat rebound hampir di 75% perdagangan di zona hijau, tapi kemudian terkoreksi tipis 0,053% ke harga 6.816. Transaksi sampai saat ini ada di 17,5 triliun dan asing juga masih net sell hari ini senilai 890 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ISG bagaimana pergerakannya ya seperti yang kemarin saya bilang, kemungkinan besar dia naik terus ada koreksi karena market lagi volatil. Jadi sebentar di bawah dia naik, habis itu koreksi lagi. Ini nutup gap dia dengan ekor. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana untuk pergerakan ISG masih sama, belum pasti naik juga besok. Tapi tergantung besok market Amerika Eropa. Kalau hijau ada peluang naik tipis juga ya. Masih sama, akan uji area resistennya ini. Tapi kalau candle sinyal seperti ini, biasanya besok ada merah ya. Biasanya seperti itu. Ya ada merah tapi sepertinya tetap kuat di atas 6.700 ini ya. Keterlaluan kalau sampai turun 1% lebih ya. Sepertinya juga kalaupun open gap down ada tarikan juga untuk ISG ya. Jadi ISG masih belum aman, masih sepertinya juga akan konsolidasi dan akan masih volatil. Jadi manfaatin aja kalau dapat saham-saham di bawah, beli buy on support. Kalau dia naik cuan bungkus saja 3-5% atau 6% ya bisa direalisasikan kalau nggak kuat naik. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada TAPJI yang hari ini ditutup menguat 5,26% ke harga 700. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TAPJI kembali mencoba uptrend ya setelah dia mematahkan tren downtrendnya ini yang dari Maret 2022 ya. Dia patahkan, kemarin merah terus naik dengan volume besar. Jadi peluangnya akan lanjut karena dia sekarang tutupannya pas di resisten 700. Area ini ya resistennya ya besok lanjut. Targetnya 750 karena naik turunnya untuk TAPJI ini 50 poin dan supportnya ada di 650 ya. Nih. Supportnya ini gambar seperti ini aja. Kalau Bapak Ibu mau sesimpel ini aja. Kalau udah dekat-dekat support beli, dia naik jual ya. Kalau dia harus jebol support ya udah cut aja kalau turun dari support. Nah, jadi seperti itu untuk pergerakannya. Kalau untuk candle mingguannya volumenya lumayan juga ya. Meningkat nih, hampir sama dengan volume kemarin. Jadi ya kalau saya lihat ini konsolidasi kalau secara mingguannya. Cuma range-nya lebar nih. 600 sampai 800. Nah, dia tuh naik 200 poin. Jadi ini dia mantul dari bawah dari 600-an harusnya nih minimal 750 800 kemungkinan bisa minggu ini atau minggu depan. Jadi seperti itu. Untuk TAPJI langsung saja ke saham kedua. Ada DSNG yang ditutup di harga 550 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk DSNG memang ini dia di area neckline selanjutnya. Apakah ini menarik? DSNG ya dia udah downtrend. Jadi kondisi seperti ini ya sebaiknya cuan bungkus saja. Jangan ditahan lama-lama. Misalnya beli di 550 ini. Kalau dia jebol neckline-nya ini 540 535 ya jual di 530 atau atur aja di mana toleransi cut loss-nya ya nggak harus sama. Tapi yang pastinya ya kalau dia jebol itu sebaiknya jual dulu. Kalau kondisi seperti ini ya harusnya di sini kan bisa ada pantulan nih. Tapi nggak perlu pakai garis merah juga terlihat ini kan ada neckline cup and handle-nya juga nih. Di area 550 sampai 535 540-nya ini. Nih ya. Ini harusnya ada pantulan nih. Kalaupun koreksi lagi sekitar 4% kemungkinan tetap ada pantulan. Tapi dengan kondisi seperti ini ya memang jelek teknikalnya. Tapi kalau mau bagus ya harus bertahan di atas 535 ini. Jebol ini ya sebaiknya jual aja. Jadi seperti itu. Untuk DSNG kalau buat swing low sampai sini juga kalau ditarik dengan Fibonacci retracement bisa dari sini juga ini. Dia memang jebol dari golden ratio 0,618-nya dan ya ini maksimal penurunannya 530 ya. Ya jual kalau jebol itu. Nah, jangan ditahan-tahan. Jadi cut loss-nya paling 5%. 6% ya udah cut loss aja dulu. Target profit 580 sampai 600. Bisa seperti itu. Ada yang masih hot ya. Toleransi 530 jebol itu jual. Seperti itu. Untuk DSNG langsung saja ke saham ketiga ada BPT yang ditutup di harga 74 menguat 4,22%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal
BPT kurang menarik karena dia jebol 80 sampai 78-nya ini ya. Ya toleransinya ini dia kembali di bawah EMA 200-nya, berarti melanjutkan downtrend ya. Memang naik turunnya ini kan 10 poin. Dia dari 80 turun nih. Kalau Bapak Ibu ada beli di 80.78, cut loss misalnya, ya nunggu di bawah, udah bisa profit kan, ketutup juga profit sebelumnya. Ya seperti itu namanya trading ya. Dan kondisi seperti ini, ya memang kalau ditarik dari Januari 2022, dia masih uptrend. Karena low-nya lebih tinggi dari low Januari 2022 ya. Kondisi seperti ini saya akan perhatikan lagi kalau BPT udah di atas 80, itu lebih menarik, dan lebih menarik saham lain, bisa Lsip atau Getsco atau Ali ya, atau tadi TAPJI bagus juga tuh daripada BPT ya. Memang pergerakannya lebih volatil, cuman harga sekarang itu nggak idealnya ya memang beli tuh 78 80 ini, dia harusnya bertahan di atas ini. Kalau dia bisa balik ke atas 78 80 itu baru menarik lagi, bisa diperhatikan. Kalau nekat beli di harga sekarang karena di bawah juga ya cut loss saja. Kalau dia jebol 70 jangan ditahan. Kalau dia membuat low baru, biarpun low-nya masih tinggi daripada low Januari 2022, ya cut aja daripada dibawa ke 65 sampai 64. Jadi seperti itu untuk BPT. Langsung saja ke saham keempat, ada Getsco yang hari ini ditutup menguat 15,38% ke harga 195. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, yang waktu itu perkiraan saya membuat swing low-nya di 195 sampai 200, ternyata jebol dan di 170. Ya, kalau mau bagus, besok harus lanjut karena dilihat volume juga meningkat, dan ya ini dia koreksi 4 hari volumenya kecil-kecil. Ya tetap itu akan ada pantulan ya, karena itu neckline dulunya ini double bottomnya juga ya, koreksi ABC terus naik terus koreksi lagi. Ya wajar, validasinya ya memang area ini ya maksimalnya di 170 ini. Kondisi seperti ini memang sudah di area resisten. Dia akan uji resisten untuk perubahan praksi harga 200. Apakah besok mampu? Kalau besok mampu ya lanjut. Tapi kalau gagal lagi dan bahkan kalau misalnya koreksi, siap-siap Getsco turun lagi ke 180 sampai 170 dan bisa jadi dia konsolidasi dulu. Ya, tapi kemungkinan besar ini swing low-nya ya. Ya, kalau tahu udah kondisi dia merah dan turun, ya jaga-jaga di 180 sampai 170 ini. Beli di area ini, naik, jual. Ya lumayan nih, naiknya sekitar 15%. 5% aja kalau beli di support dapat, udah jualan. Ngapain berharap tinggi-tinggi? Kalau pas buy langsung nggak nyampe sejam 2 jam naik, bisa dijagain dengan trailing stop atau pasang auto stop loss kalau pengen niatnya dapat profit lebih besar. Jangan ditinggal nggak ada jaga-jaga profit ya, takutnya balik arah. Kan banyak tuh saham balik arah seperti Becap hari ini balik arah, Amar balik arah, balik dari profit 5-8% malah balik BEP. Itu kan sayang kalau nggak dijagain. Apalagi kalau Bapak Ibu yang kerja, kalau udah beli dan dapat profit, jagain profitnya ya. Bisa pasang auto stop loss di harga profit, misalnya di harga profit 2%, 3%, sesuaikan dengan profit yang Bapak Ibu dapat. Jadi seperti itu. Untuk Getsco, peluangnya besok akan uji kembali 200. Kalau mampu lewat, siap-siap akan lanjut naik ya. Dan terkonfirmasi swing low-nya di 170. Langsung saja ke saham kelima, ada SIM yang hari ini ditutup menguat 1,23% ke harga 490. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SIM turun lagi ya. Jadi sepertinya SIM ini lagi konsolidasi, range-nya 480 sampai 500. Jadi naik turunnya itu sekitar 4%. Dan sekarang memang SIM itu berada di atas EMA 200-nya ya. Kalaupun yang ada mau beli dengan kondisi seperti ini, neckline-nya juga di area 490, 495 ini ya. Pokoknya kalau dia merah lagi dan turun dari 470, ya jual aja. Pokoknya kalau turun dari EMA 200-nya exit aja. Dah jangan mikir lagi ya. Kalau mau bagus ya minggu ini harus bisa balik hari Jumat depan ya. Hari Jumat besok ke atas 500 itu bagus untuk SIM. Dan tetap ada peluang untuk SIM konsolidasi. Cuman kan SIM ini mencoba bertahan lah di atas supportnya 480. Seperti itu untuk SIM. Langsung saja ke saham ke-6. Ada SSMS yang hari ini ditutup menguat 2,85% ke harga 1080. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. SSMS juga di bawah EMA 60. EMA 200 juga melengkung ke bawah dan neckline-nya gagal dilewati ya. Agak bahaya nih.
ini area krusialnya ya. Karena ini resisten neckline dari bawah dan juga ini support neckline dari atas. Dan dia lagi berjuang ya. Ya kalau mau bagus untuk SSMS itu harus coba kembali ke atas 1120. Memang dia tutupannya pas di area 1080. Tapi kalau mau bagus ya harus tutup minggu ini hari Jumat besok di 1120. Ya itu menarik dan kalau bisa kuncinya SSMS jangan turun lagi dari 1000 ya. Pokoknya kalau turun 1000 out aja. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang beli di 1000 kemarin atau 2 hari yang lalu, ya udah profit lumayan kan, mungkin profit 5-6% itu di tangan, ya jagain profitnya, misalnya sisakan profit 4%, jadi kalau dia balik ke arah dan sisa profit Bapak Ibu itu 4%, ke harga 4% profit Bapak Ibu, ya otomatis kejual, ya udah jagain jual aja, daripada dibawa BEP, nanti kalau ternyata dia terus turun, habis Bapak Ibu TP, beli lagi di support, kalau dia memang jebol support, 2% sampai 3% di bawah support, ya udah out aja di 980 atau 970. Ya, anggap aja BP kan. Tadi TP-nya 4%, cut loss-nya 4%, ya udah paling rugi fee. Tapi kalau nanti dia mantul lagi ke atas habis Bapak Ibu beli di 1000 kan lumayan jadi double profitnya ya. Seperti itu bisa juga strateginya. Dan SSMS ini salah satu saham yang masih repo ya, tapi cukup bagus pergerakannya karena memang nggak seperti BP, Bull ya. Kalau ini masih stabil nih. Cuman bid offernya juga ya masih tipis-tipis saja nih ya. Jadi ada yang jagain juga. Langsung saja ke teknikalnya. Jadi seperti itu untuk SSMS, langsung saja ke saham ke-7. Ada LSIP yang hari ini ditutup menguat 2,25% ke harga 1.360. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Sebelum ke teknikal LSIP mau lihat dulu untuk pergerakan harga komoditas CPO. Harga komoditas CPO ini mantul ya dari neckline double bottomnya dan harusnya bagus nih. Dia menguat 2,72%. Apalagi nanti kalau ekspor CPO itu dibuka udah siap-siap tuh bakal terbang, bakal rebound saham-saham CPO ya. Ini bagus nih. Kalau habis koreksi ABC dia naik dan membuat swing low-nya di sini ya bagus. Asal jangan jebol aja. Untuk harga komoditas CPO 6.270. Kalau dilihat technical LSIP masih sama, masih konsolidasi, tapi ini ada pola dead cat bone, hati-hati. High sebelumnya ini lebih rendah dari high di atasnya ya. Tapi kalau selama dia konsolidasi atas ini aman. Apakah bisa turun lebih bawah ya? Kalau dia turun dari 1.350 peluangnya ke sini 1.250. Dia turunnya tuh 100 poin. Jadi kalau saya sih saya exit aja kalau ada yang beli. Kalau misalnya memang tutupannya di bawah 1.330. Jadi seperti itu. Untuk LSIP ini masih mencoba untuk naik. Cuman perlu kesabaran aja ya. Karena terlihat juga dia masih konsolidasi ya. Saya juga dulu itu ada beli waktu di 1.400 beli naik dia ke 1.500 jual, habis itu beli buy on breakout, false cut loss ya. Ya udah kalau saya nggak cut loss ya sampai sekarang masih floating loss ya. Itu gunanya harus ada cut loss. Jadi bisa pindah ke saham yang lain. Karena ya pasti ada peluang terus di saham. Jadi cut dulu aja. Jadi seperti itu ya. Untuk LSIP kondisi seperti ini, melihat dari harga komoditas CPO juga menguat, besok itu ada potensi untuk lanjut. Targetnya LSIP coba uji 1400 area resisten konsolidasinya untuk saat ini. Seperti itu untuk LSIP. Langsung saja ke saham ke-8. Ada ALI yang ditutup menguat 3,81% ke harga 12.250. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ALI masih konsolidasi ya. Supportnya ada di 11.500. Kemarin dia mantul support dan naik ya. Ya memang itu pertahanannya, nggak boleh turun dari itu kalau mau tetap bagus chartnya. Kalau dia turun dari itu ya rusak lagi chartnya. Jadi kondisi seperti ini bisa jadi ini nanti swing low-nya ya. Dan ya ini kelihatan dia itu lagi konsolidasi, range-nya ini 13.000 sampai 11.500, 1.500 poin. Jadi lumayan naik turunnya itu 100 poin ya. Jadi seperti itu. Untuk ALI kondisi seperti ini besok akan arah uji 12.500 sampai 13.000. Tapi cukup tinggi kalau dia ke 13.000 ya. Ya lihat besok lah, cuman nggak ideal kalau baru beli di harga sekarang ya, karena udah di pertengahan range sideways-nya. Kondisi seperti ini yang penting sabar, belinya di bawah aja. Kalau dia ke support beli
Ali. Jadi seperti itu. Untuk Ali, langsung saja ke saham terakhir ada TBLA yang hari ini ditutup terkoreksi 0,62% ke harga 790. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, TBLA juga masih bagus. Masih sepertinya ya proses akumulasi, tinggal nunggu momentum ekspor dibuka ya bisa rebound. Yang penting kalau mau beli TBLA, karena ini juga bisa dibilang saham lambat gerak tapi fundamentalnya bagus, ya jual. Kalau dia jebol 770 ya cut lossnya nggak nyampe 5%, 4% aja udah jualin aja, dan target profitnya 850. Bisa seperti ini pergerakannya. Yang penting sabar ya untuk swing trade. Cut lossnya 4% aja tuh. TP-nya ya di area ini 4% sampai 5,8%. Jadi risk rewardnya 1:1,5 ya, bisa seperti itu. Gak usah tinggi-tinggi lah, karena dia akan potensi untuk uji trend downtrendnya ini. Dia retest, kalau gagal turun lagi ya, konsolidasi. Kalau mau bagus memang harus breakout 840, 850. Seperti itu untuk TBLA. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang masih bingung membeli saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, di hari Minggu besok saya akan adakan kelas scalping. Saya ajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exitnya. Dan juga ada grupnya 2 arah ya, dan juga saya aktif di sana untuk merekomendasikan setiap harinya sampai Bapak Ibu bisa mandiri. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader atau DM aja Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.